يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa usikum bi nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hazimil ladzat. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim. Ba'd. Hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya buat kita semua. Selalu saja bagi kita semua diberikan nikmat yang spesial yang tidak semua orang mendapatkannya, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kita saat ini merasakannya dengan hadir di tempat ini dalam kondisi ketaatan kepadanya juga, yaitu menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi bagian dari cara kita mensyukuri atas limpahan nikmat yang kita rasakan saat ini, dan sekaligus juga mudah-mudahan jadi wasilah buat kita untuk mendapatkan meraih ridho Allah dan mendapatkan surga Allah pada hari kiamat kelak. Nanti lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat singkat ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertemakan jadikan kematian sebagai pengingat. Tentu tema ini berangkat dari firman Allah yang sering kita dengar dan selalu disampaikan oleh guru kita para khotib, termasuk pada muqaddimah yang khotib sampaikan tadi, yaitu surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ambil kalimat terakhir yang menjadi landasan kita dalam bertadabbur atas tema tadi. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah rahmat Allah, ketika Allah menyampaikan kalimat ini untuk mengingatkan kita semua tentang kematian yang pasti kita alami. Tidak ada pengecualian. Mau kita orang baik, mau sejahat apapun, kita akan mati. Manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, yang disayang oleh Allah juga mati, meninggal, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling jahat pun, yang merasa dirinya Tuhan sekalipun, dia juga mati. Apa yang diceritakan tentang Fir'aun, semuanya akan mati. Tentu bukan sekedar keyakinan akan mati, karena jangankan kita, orang kafir di luar sana juga meyakini akan mati juga. Lalu apa yang menjadi pelajaran penting ketika kita bicara masalah kematian? Ambil pelajaran dari apa yang kita ucapkan setiap musibah yang kita alami, bil khusus kematian. Ketika kita mengalami itu musibah, lalu kita menyatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kalimat ini terucap, justru menjadi pengingat buat kita semua. Lagi-lagi bukan sebuah basa-basi. Bagi seorang mukmin itu apapun yang dikatakan itu bukan basa-basi, akan selalu menjadikan makna penting. Apa itu? Ketika kita menyatakan innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, berarti pengingat buat kita semua. Ingatlah apa yang menjadi keinginan sang pemilik. Sang pemilik kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diinginkan Allah terhadap kita semua? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keinginan Allah itu kita ini harus beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diingatkan tentang kematian, justru diingatkan tentang tugas kita sebagai makhluknya, bahwa kita terus ingat atas tugas kita, yaitu untuk terus mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika menyatakan wa inna ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah selesai dengan kembalinya? Tidak. Kita harus mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan tangan hampa. Ya? Bukan dengan tangan hampa. Kita bawa amal kita yang bisa kita banggakan. Walaupun mungkin hitungan kita
sebagai orang yang sadar dengan kekurangan, rasanya tidak cukup begitu. Tapi yakinlah, ketika kita berusaha keras, mau terus mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita lakukan menjadi nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah poin ketika kita menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadar dengan tugas kita dan sadar pula apa yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika Allah menyatakan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Pelajaran yang berikutnya adalah pentingnya kita mengingat kematian. Untuk apa? Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Aksiru dzikra hazimil ladzat. Perbanyak mengingat kematian. Untuk apa? Poinnya lagi dari kalimat ini. Nabi kita tidak menyatakan aksiru dzikral maut. Singkat, tidak menyatakan itu, tapi hazimil ladzat. Ingatlah, banyaklah mengingat tentang pemutus kenikmatan. Kenapa kalimat ini terucap? Karena Nabi SAW faham tentang manusia ini, ketika dia menikmati dunia ini, menjadi lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai terhadap tugasnya. Sehingga diingatkan bahwa akan selesai dengan kematian apapun yang kita nikmati di dunia ini. Harus diingat itu. Tidak akan selamanya kita nikmati kenikmatan dunia ini. Karena seringkali kita menikmati dunia ini lupa dengan tugas kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jelas itu. Kalau kita sudah bermegah-megahan menghitung-hitung urusan duniawi kita, seringkali lupa. Tapi insya Allah dengan kesalehan kita tidak membuat kita lalai terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi Allah mengingatkan kita tentang kematian. Nabi kita mengingatkan tentang kematian itu. Sehingga kita tidak lalai, apalagi sampai kita berambisi besar di dalam urusan dunia ini. Maka wajar sampai sampai Nabi kita mengajarkan kita tentang doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sampai sebagai ambisi terbesar kami. Artinya ambisi terbesar kita itu akhirat, bukan dunia. Makanya jadikan semua apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan dunia ini, orientasinya adalah akhirat. Yang terakhir, ketika Allah menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun, mengingatkan kita semua bahwa tidak ada jaminan kesolehan kita saat ini akan terus bertahan sampai mati. Nggak ada jaminan itu. Padahal bisa jadi kita menyatakan udah cukup kalimat ittaqullah haqqa tuqatih, sudah selesai. Kenapa? Ya udah, sudah sempurna. Oke, kita sempurna ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ada jaminan kesolehan kita, ketaatan kita yang sempurna, yang kita anggap sempurna itu akan terus bertahan sampai mati? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa ada tawasul bil haqq wa tawasul bis sabr? Karena seringkali berubah semangat kita dalam ketaatan ini. Bisa jadi waktu saum saat ini, bulan Ramadan, semangat untuk tilawah Quran. Tapi apakah ada jaminan kita akan semangat juga setelah Ramadan? Nggak ada jaminan itu. Makanya diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mengingatkan kematian agar tetap semangat untuk taat kepada Allah, karena kematian itu akan selalu mengintai kita. Ingatlah bahwa tidak ada jaminan ketaatannya akan berakhir sampai mati. Sehingga dengan sadar dengan itu, ayo kita paksakan diri kita, berusaha keras mempertahankan keimanan kita, akidah kita sampai mati, dan semangat kita dalam melakukan ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Hamba Allah, setelah kita memahami bahwa perjalanan hidup kita sebagai seorang mukmin tentu berusaha keras untuk mempertahankan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadikan kematian sebagai pengingat buat kita semua. Menjadi pertanyaannya adalah kenapa harus terus mengingatkan ini? Bahkan para khotib hampir tidak pernah meninggalkan ayat ini, mengingatkan tentang takwa dan seterusnya.
Karena jangan sampai kita mengalami penyesalan. Itu aja poinnya. Jangan sampai kita mengalami penyesalan. Baik itu penyesalan saat sakaratul maut sampai nanti di akhirat kelak, apakah di yaumil hisab, naudzubillah, sampai ada yang menyesal saat disiksa, naudzubillah. Jangan sampai. Di saat sakaratul maut saja ada yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala penyesalan itu. Surat Al-Munafiqun gimana bilangnya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Inilah kalimat yang terucap bagi mereka yang menyesal, tidak mempertahankan ketakwaannya kepada Allah, tidak mau berusaha susah payah untuk menjadi pribadi soleh. Apa yang diucapkan? Ya Rabb, tunda kematian sebentar saja, sebentar saja. Niscaya aku akan bersedekah, berinfak, dan niscaya aku akan menjadi seorang yang soleh. Tapi apa yang terjadi? La yu'akhirullah, terlambat. Allah tidak akan pernah menunda kematian itu. Nah, agar jangan sampai terjadi penyesalan dialami oleh kita, naudzubillah. Mari kita semangat mempertahankan ibadah kita kepada Allah, mempertahankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, mau senang mau susah, pertahankan identitas kita sebagai seorang mukmin, melakukan aktivitas kewajiban-kewajiban yang minimal. Salat jangan sampai ditinggal, dan itu bahaya. Hal-hal yang wajib, apalagi saat ini momen yang paling bagus bagi kita semua. Saum, ibadah Ramadan, lakukan itu semua. Dan insya Allah selain lipatan pahala, dalam waktu bersamaan juga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Yakinlah itu semua, karena itu semua dijanjikan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua, terutama khatib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh sampai kematian menjemput kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'matika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya Alimul ghaibi wasyahadah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. So, sufakum lurus dan dapatkan suf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را
تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.